Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Jadi, perkenalkan, nama kakak Sofia Kusumawati hari ini. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kalian bisa panggil kakak Kak Opi atau Kak Sofi ya. Nah, di dalam 1 minggu ke depan, kakak akan gantiin Bu Lili untuk ngajar matematikanya. Jadi, di hari ini, di pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Kalian udah ada yang tahu belum? Apa sih itu relasi? Apa sih itu fungsi? Nah, contoh biasa, contoh sederhana yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi itu adalah keluarga. Karena kunci dari relasi itu adalah hubungan. Jadi kenapa keluarga itu merupakan contoh dari relasi? Karena di dalam keluarga itu kan pasti memiliki hubungan ya antara ayah dengan ibu atau ayah dengan anak itu mereka berhubungan gitu. Jadi keluarga itu merupakan salah satu contoh dari relasi. Kemudian gimana sih Kak kalau contoh dari matematikanya atau mungkin definisi matematika dari relasi dan fungsi itu seperti apa? Jadi bakal kita bahas ya hari ini. Oke. Yang pertama ada namanya relasi. Jadi, relasi itu merupakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Atau himpunan A dan B dapat dikatakan berelasi jika himpunannya, masing-masing anggota himpunan itu saling berhubungan. Semisal di sini kita punya himpunan A, keterangannya adalah himpunan siswa kelas 8E. Kemudian himpunan B itu ada himpunan dari warna kesukaan. Nah, jadi bisa kita simpulkan dalam eh, diagram ini atau hubungan atau relasi yang terbentuk dari himpunan A ke B itu adalah himpunan dari warna kesukaan gitu. Jadi hubungannya adalah warna kesukaan. Kemudian eh, kita akan belajar tentang menyatakan relasi dalam berbagai bentuk. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 bentuk. Jadi yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Nah, kayak gimana sih Kak contohnya? Oke, kita bakal pelajarin langsungnya. Nah, di sini kita ada kasus nih. Jadi, ada 4 orang anak, yaitu Alvin, Kesha, Almira, dan Rafli. Mereka diminta menyebutkan warna favorit mereka. Almira menyukai warna merah, Kesha menyukai warna ungu, mohon maaf, Alvin menyukai warna merah, Kesha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna merah juga, dan Rafli itu menyukai warna hitam. Jadi, yang pertama kita akan menyatakan kasus tersebut di dalam diagram panahnya. Seperti apa? Jadi kayak gini ya, kita tinggal arahkan saja pasangannya gitu. Tadi kan si Alvin, itu kan dia suka warna merah. Oke, kita arahkan ke warna merah. Kemudian Kesha, dia menyukai warna ungu. Almira juga menyukai warna merah. Dan Rafli itu menyukai warna hitam. Nah, jadi cara menyatakan relasi ke dalam diagram panah itu seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung belajar untuk menyatakan relasi di yang kedua, yaitu di diagram kartesius. Kalian pasti udah belajar dong tentang diagram kartesius di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan kalau di diagram kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini juga sama nih. Nah, di dalam, tadi kan himpunannya ada 2 ya. Nah, gimana sih cara kita nentuin yang mana harus sumbu X, yang mana harus di sumbu Y gitu kan ya. Nah, di sini eh, yang himpunan A atau himpunan pertama itu selalu di sumbu X. Kemudian himpunan yang kedua atau himpunan B itu selalu di sumbu Y. Nah, jadi di sini ya udah kita bisa tinggal tarik garis aja gitu kan untuk menyatakan relasi itu ke dalam diagram kartesius. Jadi kita tarik Alvin, dia menyukai warna merah. Oke, kita tarik di sini. Ini kita bulatkan. Kemudian Kesha itu dia menyukai warna ungu. Oke, di sini juga sama kita bulatkan juga di sini. Kemudian Almira juga sama Rafli. Dia menyukai warna merah. Dan yang terakhir, Rafli, dia menyukai, mohon maaf nih garisnya nggak lurus ya teman-teman. Ini kalau kalian buat sendiri harus dilurusin ya. Nah, si Rafli ini dia menyukai warna hitam. Oke, nah selanjutnya kita akan menyatakan relasi tersebut ke dalam
bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, maksudnya tuh apa sih himpunan pasangan berurutan? Nah, jadi biasanya di dalam koordinat kartesius itu kalian menuliskan titik-titiknya kan ada X, Y gitu-gitu kan ya. Nah, di sini juga sama nih, himpunan pasangan berurutan juga sama. Tinggal kita urutkan berdasarkan pasangan-pasangannya gitu kan ya. Jadi tadi si Alvin itu dia menyukai warna merah. Kemudian Keisha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna hitam, dan Rafli menyukai warna merah. Jangan lupa digambarkan juga kurung kurawa yang ada di ujung-ujungnya, dan di antara pasangannya itu dipisahkan dengan tanda kurung. Jadi dan juga harus berurutan ya. Karena kan tulisannya udah bener tuh himpunan pasangan berurutan. Jadi harus berurutan antara pasangan-pasangannya gitu ya. Oke, Anda paham ya di sini? Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang soalnya. Nah, soal nomor pertama, jadi ini diketahui A itu ada pensil, pulpen, penghapus, dan kuas. Kemudian yang B itu menulis, melukis, dan mengecat. Aturan yang merelasikan A ke B itu adalah apa? Nah, kira-kira kalau dipikir, itu kan yang A itu kan alat tulis ya. Nah, yang B itu dia fungsinya gitu. Otomatis di sini kita tinggal ngecek aja nih. Jawaban A dia memakai. Jawaban A ini dia memakai. Apakah benar? Coba kita lihat ya. Oke, gampangnya kita gambarkan aja deh. Himpunan A itu yang mana. Nih, kita tulis dulu. Di sini berarti pensil. Pensil. Kemudian pulpen. Pulpen. Penghapus. Penghapus. Oke, salah ya. Penghapus. Agak sulit ya di sini. Penghapus. Kemudian kuas. Oke, yang mohon maaf ya tulisannya kakak jelek di sini karena agak susah. Kemudian yang B itu ada apa aja sih? Yang B. Sekarang kita tulis ya, B-nya kegedean ya. Yang B. Oke. Di sini ada menulis. Menulis aja ya, kakak tulisnya. Menulis. Kemudian ada melukis. Kemudian ada cat. Nah, di sini kita bisa langsung pasangkan saja ya. Berarti kan pensil itu kan buat menulis. Kita arahkan dia ke menulis ya, menulis. Kemudian pulpen juga buat menulis. Menghapus nggak ada di sini ya fungsinya buat apa. Hmm, nah, kuas dia bisa buat melukis, juga buat mengecat. Oke, jadi di sini jawaban yang paling cocok untuk menggambarkan aturan relasi dari himpunan A ke B itu adalah yang D, adalah alat untuk. Karena kan kalau kita lihat ya, kalau kita buat dia menjadi kata-kata, berarti gini, pensil merupakan alat untuk menulis. Berarti ada hubungannya kan ya. Nah, yang lain itu masih kurang pas. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang D, gitu ya. Kemudian ada soal lagi nih, nomor 2 gitu. Himpunan pasangan berurutan dari grafik itu adalah apa gitu. Jadi di sini kita lihat dari titik-titiknya ya. Tadi kan himpunan pasangan berurutan, berarti harus pasangannya itu harus berurutan dengan titik koordinatnya. Di sini kita lihat di sini ada titik 1,2 otomatis
Yang D ini udah pasti salah ya, karena dia 2,1 awalnya. Yang udah pasti salah, kita coret aja langsung. Salah ya. Kemudian, selanjutnya ada 2,3 kan, karena X-nya 2. Di sini A dan B ya. Karena A-nya 2 dan B-nya itu 3, berarti 2,3. Oke, ini udah salah. Ini juga pasti udah salah kan otomatis. Karena tadi kuncinya adalah harus berurutan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Jadi fungsi ini masih berkaitan dengan relasi. Artinya apa sih? Nah, fungsi ini biasanya disebut dengan pemetaan. Jadi, pengertian dari fungsi ini adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuannya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ali, Siti, Amir, dan Rizky, mereka semua sama-sama mempunyai pasangan di B. Gitu. Jadi, kata kuncinya adalah mereka, setiap anggota di A atau himpunan asal, itu memiliki tepat satu. Harus memiliki pasangan tepat satu di himpunan yang B. Gitu. Nah, kata kuncinya adalah memiliki pasangan tepat satu. Oke ya, diingat terus. Gitu. Nah, di sini ada nih dua himpunan, dua gambar. Nah, di sini kita harus bisa bedain nih, mana dia yang relasi, mana dia yang fungsi. Gitu. Nah, di sini kakak udah tulis keywordnya ya. Jadi, fungsi itu adalah bentuk relasi yang memenuhi syarat tertentu, yaitu setiap anggota himpunan asal harus memiliki satu pasang anggota di himpunan hasilnya. Nah, kita lihat gambar yang di sini ya. Nah, di sini kita lihat nih, himpunan asal itu kan himpunan A ya. Ada satu pasangan yang dia tidak memiliki, ada satu himpunan, ada satu anggota himpunan dari A yang dia tidak memiliki pasangan. Kemudian, ada juga satu anggota himpunan di A yang memiliki dua pasangan. Otomatis, gambar di bagian kiri ya otomatis ya. Kiri kita ini dia tidak merupakan fungsi, dia termasuk ke relasi gitu ya. Kemudian kita lihat gambar yang di kanan sekarang. Nah, di kanan semua pasangannya itu tepat memiliki satu pasangan di himpunan hasilnya, himpunan tujuannya gitu. Jadi gambar yang di nomor 2 ini atau gambar yang di kanan ini dia merupakan sebuah fungsi. Oke, ngerti ya sekarang bedanya relasi sama fungsi itu seperti apa gitu kan ya. Nah, sekarang di sini ada contoh nih. Ya, jadi contoh dari fungsi dan bukan fungsi gitu. Nah, gambar yang pertama itu disebutnya relasi dan bukan fungsi. Karena apa? Karena ada satu anggota di A yaitu A3, dia memiliki dua pasangan di B. Dan itu nggak boleh ya. Tadi kan kata kuncinya tepat satu di himpunan tujuannya, gitu kan ya. Nah, yang kedua nih, gambar yang kedua. Dibilangnya relasi dan bukan fungsi juga. Nah, kenapa tuh kira-kira? Nah, di sini kita bisa lihat kan, ada anggota himpunan di A yang dia tidak memiliki pasangan di B, gitu. Jadi nggak boleh ya, harus memiliki pasangan, gitu. Dan yang terakhir adalah merupakan fungsi adalah relasi dan merupakan fungsi juga. Nah, kenapa? Karena semua anggota di A dia memiliki tepat satu pasangan di B gitu kan ya. Makanya dibilang relasi yang merupakan fungsi. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada penugasan. Jadi kalian bisa kerjasama membentuk kelompok untuk mengecek nih, ngecek apakah eh, relasi-relasi yang ada di gambar ini, yang ada di diagram ini merupakan fungsi atau bukan. Nah, kalau misalnya bukan, itu dia kenapa gitu. Kasih alasannya ya. Oke, jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.